Jumpa lagi bersama Cocot Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Coyuan, yaitu request dari teman-teman. Langsung saja, air muncrat di parit ada curut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan tetua Yuansu dan kakak Bai yang di depannya pun berkata, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Lalu kakak Bai pun bergumam, Yuansu agak aneh hari ini. Bahkan jika dia ingin Coyuan mati, dia tidak boleh terlalu mencolok dalam beraktingnya. Dia sepertinya ingin mendorong Coyuan ke demon abyss. Lalu di sisi tetua Yuansu, ia pun menghitung sampai 3 dan ia pun berkata, 3, 2, 1 sambil ia melompat ke arah Coyuan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, lancang, sambil terlihat kobaran aura membara di sana. Coyuan dan kakak Bai pun terkejut karena itu. Sedangkan di sisi tetua Yuansu, ia pun terbengong karena tiba-tiba dari depannya terlihat seseorang yang mendarat secara tiba-tiba dengan sangat kuat. Dan ia pun terkejut karena itu adalah ketua dari sekte Xuanjian. Dan ia pun berkata, Yuansu, kau sangat berani. Sambil dari belakang terlihat juga tetua lainnya. Di sisi Yuansu, ia pun berkata, tetua, Coyuan tidak mematuhi aturan sebelumnya dan menghancurkan batu ujian pedang. Saya menghukumnya sesuai dengan aturan sekte di sana. Tanpa basa-basi, ketua sekte Xuanjian pun tangannya berkobar lalu menghantamkannya ke arah tetua Yuansu hingga membuatnya terpental dan terkapar di lantai. Di sana ketua sekte Xuanjian pun berkata, kau sudah lama melayani sebagai penatua agung dari sekte luar selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membunuhmu. Kenapa kau membiarkan Coyuan pergi ke demon abyss? Aku tahu sendiri. Jika kau menyesali perbuatanmu dengan tulus dan memberitahunya dengan jujur, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau keras kepala, jangan salahkan aku sebagai pemimpin sekte karena berurusan dengan pengkhianat sepertimu. Cepat, bawa dia, ikat dengan tali surgawi dan jaga dengan ketat. Sambil terlihat tetua Yuansu yang tergeletak di sana. Dan ketua sekte Xuanjian pun berkata lagi, hari ini Coyuan tampil luar biasa dan mempromosikan kekuatan sekte Xuanjian. Dan mulai sekarang Coyuan dipromosikan menjadi murid gerbang luar. Sambil ia menunjuk ke arah Coyuan sana. Dan ia pun berkata lagi, kau bisa berpartisipasi dalam penilaian murid gerbang dalam 1 bulan kemudian. Selain itu, Coyuan juga sudah memberikan kontribusi besar bagi sekte Xuanjian. Hadiah khusus pergi ke Gua Sage untuk berlatih sekali. Lalu terlihat di sisi murid lainnya, mereka pun bertanya-tanya, apa Gua Sage itu adalah tempat di mana para leluhur sekte Xuanjian dimakamkan. Aku ingat kalau hanya murid utama dari gerbang dalam Gua Sage yang dapat masuk. Tanpa diduga, Coyuan tiba-tiba bisa masuk. Yang paling penting, Gua Sage adalah tempat para murid jenius di masa lalu telah melatih keterampilan pedang mereka yang tak terkalahkan. Meskipun niat pedang yang tak terkalahkan sangat sulit untuk dibentuk, ada kemungkinan tertentu. Lalu kakak Bai di sana pun berkata, orang tua yang bertanggung jawab, kau telah berkerumun di belakang gunung beberapa hari ini. Kali ini kau keluar dan akhirnya menyelesaikan pekerjaanmu. Sambil kakak Bai di sana ceplas-ceplos. Lalu terlihat tetua lainnya yang berkata, lancang kau Bai Fiksu. Dengan siapa kau berbicara, tidak besar atau kecil, kau selalu ceplas-ceplos. Sambil terlihat tetua sekte Xuanjian yang terdiam di sana. Lalu terlihat juga Coyuan yang bergumam, Sister Bai tidak peduli tentang itu. Dan dia bahkan bisa mengatakan beberapa patah kata saat tetua sekte sudah keluar. Itu sangat memalukan. Lalu ketua sekte Xuanjian pun berjalan dan berkata, sudah, lupakan, ayo kembali. Sambil ia bergumam, hal tabu nomor 1, sekte Xuanjian tidak boleh berbicara dengan Bai Fiksu. Jika tidak, harga diriku akan langsung hancur seperti digosok di tanah. Lalu di sisi Sangguan, ia pun berkata, baik Fiksu, aku memiliki banyak jenius di sekte Lingjian.
Aku berharap bisa melihat kau dan Cuyuan lagi di penilaian Istana Pedang 1 tahun kemudian. Aku pasti akan menemukan tempatku saat itu. Lalu kakak bayi pun berkata, apa yang terjadi? Bahkan jika kau menemukan tempat itu kembali, itu bukan tentang mendapatkan kembali bolamu kan? Lalu terlihat di sana sang Guan yang terkejut dan terjatuh oleh omongan yang ceplas-ceplos dari bayi biksu itu. Sang Guan pun bergumam, aku harus ingat ini, tidak seharusnya berbicara dengan bayi biksu lagi. Tabu nomor 1 dari sekte Kuancian yang sudah beredar sejak lama benar-benar bukan omong kosong belaka. Lalu beberapa hari kemudian terlihat sebuah kediaman dan di sana Cuyuan pun berkata, Lao Yin, pernahkah kau mendengar berita kalau aku membunuh 4 orang di gerbang luar? Sambil ia melihat Lao Yin dan ayahnya sedang berlatih. Lalu Cuyuan pun berkata lagi, 5 jenius dari sekte Lingjian dihabisi olehku seorang diri. Apa kau sangat mengagumiku? Terlihat Lao Yin yang terdiam. Lalu ia pun berkata, tidak peduli betapa berbakatnya orang-orang itu, mereka hanyalah murid biasa di gerbang dalam. Jadi jangan kau merasa bangga dulu. Sambil terlihat guru mengeluarkan aura kehijauan dari tangannya itu. Di sana Cuyuan pun terkejut dan bertanya-tanya. Lalu di sisi tangan kanan dari guru terlihat gumpalan. Ternyata gumpalan itu membentuk sebuah burung dan di sana cakarnya pun terbentuk juga. Lalu membentuk burung sempurna di atas guru itu. Di sana Cuyuan pun berkata, wow, indah sekali. Guru, latihan macam apa itu? Sambil ia memandangi burung yang berterbangan itu. Lalu guru di sana pun berkata, ini ilusi, juga disebut jurus pemanggilan. Jurus ini diciptakan oleh seorang legenda zaman dulu. Setelah menebas demon abis dengan 1 pedang, dia dikenal sebagai pedang Kaisar Lin yang tak terkalahkan, Xiaolin Jianxian. Di masa lalu, ia adalah ilusionis terbaik di dunia. Hal-hal yang bisa dia panggil berbeda dengan ilusi lainnya dan kebanyakan tidak masuk akal. Ilusi Lin Jianxian hampir menjadi satu kesatuan antara yang palsu dan nyata. Kekuatan serangannya sangat kuat. Lalu di sana Cuyuan pun berkata, hebat sekali guru, tolong ajari aku ingin mempelajarinya. Sambil ia pun bersemangat dan guru pun berkata, ini membutuhkan bakat dan beberapa keahlian khusus, itu tidak bisa dipelajari sekaligus seperti. Lalu di sana Cuyuan pun berkata, jangan khawatir guru, aku memiliki semuanya. Apa guru lupa sudah waktunya aku belajar fusuan? Gurunya pun berkata, oke lah. Lalu ia pun bergumam, anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Jadi aku akan berhenti berbicara tentang hal yang bisa membuatku malu. Lalu 3 jam pun berlalu. Terlihat sebuah tangan dan dengan aura hijau. Ternyata itu Cuyuan dapat mengaktifkan teknik pemanggilan dan ia memanggil ulat di sana. Dan tiba-tiba ulat itu pun terjatuh di samping Lao Yin dan ia pun terkaget. Ia memandang ulat itu. Lalu ia berteriak ketakutan dan berkata, Cuyuan, aku paling benci serangga. Kau malah memanggil serangga untuk menakutiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sambil ia berteriak di sana. Lalu Lao Yin pun menghajar dan mengejar Cuyuan di sana. Sambil Cuyuan berkata, hei gadis liar, ini bercanda kan? Apa kau masih akan ingin membunuh suamimu? Lao Yin emosi dan berkata, aku sendiri akan memotong kepalamu hari ini dan merobek mulut baumu itu. Sambil mereka berkejar-kejaran dilihat guru dan guru pun berkata, anak ini bahkan mempelajari keterampilan ilusi dengan sangat cepat. Kecepatan semacam ini sudah menyusul pedang aslinya yang menakjubkan, Xiaolin Jianxian. Astaga, sampai mana batas bakat anak ini? Kenapa bisa terus memberiku kejutan? Mungkin ada harapan untuk warisan Lin di dalam demon habis. Lalu beberapa saat kemudian suasana sudah tenang dan di sana Cuyuan pun berkata, guru, Lao Yin, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Guru pun menjawab, tanya saja. Cuyuan di sana bertanya, nama belakang Lao Yin adalah An dan guru, nama belakangmu adalah Liu. Kenapa ayah dan anak tidak memiliki nama keluarga yang sama? Sambil terlihat guru yang asik minum dengan santai. Lalu Cuyuan pun berkata lagi, guru,
apakah kau tidak merasa sedikit aneh? Lalu guru itu pun tersedak dan memuncratkan airnya dari mulut. Di sana gurunya pun berkata, sialan, itu karena Loyin mengikuti nama belakang ibunya. Coyuan di sana pun tersenyum dan canggung berkata, ternyata An itu nama belakang dari istri guru ya. Maaf, apa yang dilakukan ibunya? Untuk memiliki anak perempuan secantik Loyin, dia pasti juga sangat cantik, bukan? Kenapa dia tidak bersamamu, guru? Lalu guru pun menjawab, Ibu Loyin, dia akan selalu bersama kami. Terlihat sosok dari Ibu Loyin yang ada di pikiran guru. Di sana guru pun terdiam, lalu ia pun berkata, dia wanita tercantik di dunia dan di hatiku. Lalu Loyin pun berkata, ayah jangan bersedih. Guru pun berkata, aku baik-baik saja. Coyuan, Loyin, aku meninggalkan sekte Kuanjian dalam 2 bulan. Selama waktu ini tolong yang akur ya. Di sana guru pun meninggalkan mereka berdua. Lalu ia pun berhenti dan berkata lagi, bersama orang yang kucintai adalah keindahan terbesar di dunia. Lalu di sana Coyuan pun berkata, Loyin, kau akan meninggalkan sekte Kuanjian kemana? Loyin menjawab, Istana Pedang. Ini adalah takdirku yang sudah diatur bertahun-tahun yang lalu. Sambil Loyin pun meninggalkan Coyuan di sana. Lalu Loyin pun berkata lagi, ayahku sangat optimis tentangmu dan sudah menganggapmu sebagai penerus uniknya. Jika kau terus bekerja keras, kau mungkin punya harapan untuk memasuki Istana Pedang, dan aku ada di sana menunggumu. Sambil ia melihat ke arah Coyuan itu dengan mesra. Lalu di sana Coyuan pun melihat Loyin dengan terbengong. Lalu dia pun berkata, Loyin, maksudmu kau menungguku di Istana Pedang? Kau mengakui kalau kau itu adalah wanitaku? Di sana Loyin pun marah dan berkata, wah, apa kau bilang? Lalu Coyuan pun menjawab, jangan khawatir, aku akan memasuki Istana Pedang, tunggu aku. Lalu Loyin di sana pun berkata, jangan ngawur kau Coyuan, siapa yang wanitamu? Hanya ketika kau menjadi murid gerbang dalam, kau memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan Istana Pedang. Istana Pedang adalah tempat berkumpulnya para swordsman hebat di dunia, Coyuan. Jangan ngomong doang, kau harus jadi murid gerbang dalam dulu sebelum kau berbicara. Sambil ia berbalik badan dan meninggalkan Coyuan. Lalu beberapa hari kemudian terlihat kediaman dari guru, dan di sana Coyuan sedang berlatih pedang. Dia pun menebas sana sini, entah apa yang ditebasnya dengan kekuatan baru itu. Lalu di sana terlihat seseorang yang membuka pintu dan berkata, Kakak Cu. Lalu Coyuan pun menoleh, ia pun berkata, ada apa? Lalu terlihat orang itu pun berkata, ayahmu datang untuk menemuimu. Coyuan di sana pun terkejut dan berkata, apa? Ayah? Lalu ia pun bergumam, sudah 2 bulan sejak aku masuk kembali ke sekte Kuanjian. Selama periode waktu itu, karena kesibukan berkultivasi, aku belum pulang untuk melihat ayahku. Lalu ia berlari mencari ayahnya yang sedang datang. Lalu di sana ia bergumam lagi, aku tidak menyangka ayahku datang. Sambil ia bergembira. Lalu beberapa saat kemudian terlihat murid lainnya, dan ia pun berkata, halo Kakak Cu, Kakak Cu datang lebih awal. Kakak Cu adalah panutan bagi kami murid sekte Kuanjian. Kakak Cu sudah berjuang untuk menghapus rasa malu sekte Kuanjian dari sekte Linjian selama beberapa dekade ini. Coyuan di sana pun bergumam, ibuku sudah pergi lebih dahulu dan ayahku sudah mendukungku untuk berlatih pedang selama bertahun-tahun, memberiku dasar yang kokoh untuk jalan Swordmasterku. Setelah aku diusir oleh sekte Kuanjian, ketika semua orang memberikan masalah padaku, hanya ayahku yang mendorongku seperti biasa dan membuatku terus maju. Aku bahkan mengubah produk penjual untukku dengan imbalan budidaya pil obat. Meskipun ayahku menggunakan kursi roda dan memiliki pergerakan terbatas, dia selalu menjadi pahlawan yang gigih di hatiku. Sambil terlihat Coyuan yang sudah dekat dengan gerbang, dan terlihat di luar sana ayahnya dengan 2 orang. Di sana Sun Yan adalah ayah Sun Yujing. Ia pun berkata, Jo Sanhe,
tampaknya anakmu masuk kembali ke sekte Kuan Jian kali ini, bahkan lebih terkenal dari sebelumnya. Di gerbang luar sekte Kuan Jian, hampir semua orang menyapanya ketika mereka melihatnya. Dia sangat sopan. Lalu terlihat seseorang tua yang duduk adalah Chu Shanhe, ayah dari Zhou Yuan, dan di sampingnya adalah Sun Yujing, si wanita laknat Mo. Ayah Sun Yujing pun berkata, aku sudah bilang kalau tidak ada batasan untuknya, dan sekarang aku benar. Ayah Zhou Yuan pun berkata, jalan kultivasi Zhou Yuan berliku-liku, dan sekarang tampaknya ini masih hal yang baik baginya, dan temperamennya jauh lebih dalam daripada rekan-rekannya. Kali ini dia memasuki gua sake untuk berlatih, dan dengan kemauan ini semakin frustasi, semakin berani. Aku tidak terlalu khawatir. Ayah Sun Yujing pun berkata, Yujing, Zhou Yuan bangkit kembali samar-samar menjadi orang pertama di gerbang luar. Kau dan Zhou Yuan adalah kekasih masa kecil. Bagaimana kabarmu? Kau tidak boleh terlalu jauh dengan Zhou Yuan. Di sana, Sun Yujing pun terdiam dan tertunduk malu. Ayahnya pun berkata lagi, pada awalnya Paman Zhou dan aku memiliki kesepakatan secara pribadi untuk menjadikan kalian pasangan dan akan menikahkan kalian. Di sana, Sun Yujing pun berkata, ayah, aku. Lalu ia pun bergumam, apakah pilihanku benar-benar salah? Apakah Zhou Yuan benar-benar sampah? Dia sudah menjadi jenius yang terkenal lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Sambil terlihat Zhou Yuan yang datang menghampiri mereka. Lalu terlihat Zhou Yuan yang berpapasan dengan Sun Yujing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sana Zhou Yuan pun berkata, ayah, Paman Sun. Ayah Sun Yujing pun berkata, haha, Zhou Yuan bagus, kultivasimu semakin meningkat. Kalian ayah dan anak mengobrollah dengan baik. Kebetulan Yujing dan aku ingin membicarakan sesuatu juga. Lalu terlihat di sisi lain tempat Zhou Yuan itu. Di sana ayah Sun Yujing pun berkata, Yujing, apakah ada yang salah dengan Zhou Yuan? Kenapa dia mengabaikanmu begitu saja? Ayah memberitahumu lebih dari sekali. Zhou Yuan jelas bukan benda di dalam kolam. Kau bisa melihat betapa berbakatnya dia di awal. Meskipun bakatnya anjlok di tengah, aku tidak tahu apa yang salah. Tetapi sekarang dia kembali ke puncak, masa depan pasti akan meroket. Di sana Sun Yujing pun berkata, ayah, aku sambil ia bingung akan mengucap apa di depan ayahnya. Ayahnya pun berkata lagi, apakah selama periode kultivasi Zhou Yuan berhenti, kau tidak hanya tidak mendengarkan kata-kata ayahmu dan lebih peduli tentang Zhou Yuan? Apakah dia malah mendapat masalah? Di sana Sun Yujing pun kebingungan dan berkata, ayah, aku. Lalu ia pun menangis dan ia pun berkata lagi, aku salah. Lalu terlihat ayahnya yang memegang jidat dan berkata, bingung, gimana ini? Awalnya kultivasimu jauh daripada Zhou Yuan. Jika kau bisa menemaninya dan membantunya pada saat dia dalam keadaan sulit dan tidak berdaya, Zhou Yuan akan mengucapkan terima kasih. Bukan hal yang mustahil untuk membuat kalian jadi pasangan dan tetap bersama selamanya. Di masa depan, kau juga akan menjadi swordman wanita yang tak terkalahkan. Betapa cantiknya itu. Sambil terlihat Sun Yujing yang terdiam dan menangis di sana. Lalu ayahnya berkata lagi, semuanya sudah selesai sekarang. Sayangnya, Yujing, bagaimana mungkin penglihatanmu begitu pendek? Sambil ia meninggalkan Su Yujing di sana. Lalu beberapa saat kemudian di lapangan latihan sekte Kuan Jian, di sana terdapat Zhou Yuan dan ayahnya. Di sana Zhou Yuan pun berkata, ayah, ada apa tiba-tiba menjengukku? Lalu ayahnya pun menjawab, bocah bau, apakah kau takut kalau aku menjengukmu? Aku belum melihatmu akhir-akhir ini. Kau sudah tumbuh pesat. Kau bisa keluar dari jurang dalam itu dan mendapatkan kembali kepercayaan diri itu. Ayah sangat bangga padamu, Zhou Yuan. Lalu Zhou Yuan tiba-tiba di belakang ayahnya dan berkata, ayah, terima kasih untuk tahun-tahun ini. Kalau tidak, aku tidak bisa bertahan.
apakah kau di sini kali ini hanya untuk melihatku atau ada hal lain? Di sana ayahnya pun menjawab, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku memiliki satu hal penting ketika aku di sini. Aku ingin memberitahumu. Lalu di sana Cuyuan pun berkata, apa? Ada apa ayah? Lalu ayahnya pun menjawab, pembunuh yang menyerang, membunuh ibumu dan menculik tubuhnya. Aku punya petunjuk. Lalu terlihat di sana Cuyuan pun terkejut dan ia pun berkata, ayah, benar-benar punya petunjuk. Siapa binatang itu? Cuyuan pun bergumam, saat itu ketika aku berusia, walah ada jagung manis. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mok. Lupakan tentang suara jagung manis tadi. Cuyuan pun bergumam sambil membayangkan saat itu ketika aku berusia kurang dari 10 tahun. Aku pernah pergi dengan ibuku, lalu kami diserang oleh master bertopeng dan ibuku meninggal di tempat untuk melindungiku. Ketika ayah tiba, pria itu tidak hanya tidak pergi, tapi dia juga mematahkan kaki ayah dengan cara yang sangat kejam. Kemudian dia pergi membawa tubuh ibu. Ayahnya di sana pun berkata, aku tidak tahu, aku baru saja mengetahui melalui orang lain kalau orang itu pernah muncul di Gunung Xinjiang. Aku harus pergi, dendam ibumu harus dibalaskan dan membawa mayatnya kembali. Di sana Cuyuan pun berkata, ayah, aku akan pergi denganmu. Ayahnya di sana pun berkata, tidak mungkin, kekuatanmu tidak cukup. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk memasuki Gua Sage kali ini. Jadi kau bisa memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan di dalam sana. Itu adalah keberuntungan besar. Maksud pedang tak terkalahkan adalah memulai jalan yang benar untuk menjadi Sword Master tak terkalahkan. Tapi Cuyuan malah berkata, ayah, tapi. Lalu ayahnya menenangkan dan berkata, tidak ada tapi, kau bisa saja mati nanti. Pria yang membunuh ibumu sangat kuat. Hanya dengan memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan dan memulai jalur Sword Master yang tak terkalahkan, kau bisa bersaing dengannya. Di sana Cuyuan pun terdiam dan ia menunduk dan berkata, ayah, aku mengerti. Lalu beberapa hari kemudian terlihat di sana kakak Bai dan Cuyuan sedang berlatih di sana. Kakak Bai di sana pun berkata, ini adalah Gua Sage, mengubur orang bijak dari sekte Quanjian dan tempat di mana pedang Ling Tian diperbaiki. Mayat hidup di dalam itu abadi, jiwa pedang terganggu dan roh pedang tidak ada habisnya. Sambil terlihat kobaran aura membara di sana, terlihat Cuyuan yang terdiam sambil bergumam, aura pedang yang begitu kuat. Sebelum memasuki gua ini, aku sudah merasa sangat takut. Kakak Bai di sana pun berkata, Cuyuan, meskipun aku benar-benar ingin kau ikut kompetisi, aku harus menjelaskan bahayanya dengan jelas kepadamu. Niat pedang tidak terkalahkan sebagai tujuan pedang terkuat dari para Sword Master adalah impian utama setiap Sword Master. Pembukaan dan pertumbuhan niat pedang tak terkalahkan membutuhkan rasa sakit dan kemauan yang luar biasa. Gua Sage penuh dengan bahaya dan energi pedang yang kacau di dalam gua dapat dengan mudah menghancurkan kultivasi di puncak kesadaran. Belum lagi periode pemurnian. Tapi ini bukan yang paling berbahaya. Hal yang paling berbahaya adalah kemauan pedang yang kacau. Jika dari Sword Master yang kuat yang dapat menghancurkan ranah dan Xian. Dan ini adalah sebabnya sebelumnya hanya murid utama dari gerbang dalam yang bisa memasuki Gua Sage, karena mereka yang lemah untuk masuk hanya mencapai kematian. Lalu untuk informasi lebih lanjut aku tidak tahu, tetapi yang pasti adalah bahwa sejumlah kecil Sword Master yang telah memasuki Gua Sage telah terbunuh oleh energi pedang yang kacau. Sebagian besar berubah menjadi gila karena niat pedang yang kuat. Hanya sedikit yang beruntung yang bisa keluar. Sambil terlihat aura yang sangat membara dan berkeliaran di sana. Lalu kakak Bai pun berkata lagi, tetapi bahkan jika ada yang beruntung bisa keluar, sulit untuk menyembuhkan niat pedang yang tak terkalahkan. Cuyuan, apakah kau masih ingin masuk? Di sana Cuyuan pun berkata,
Tentu, lalu ia pun bergumam, dengan lautan darah dan kebencian yang dalam, niat pedang yang tak terkalahkan ini, aku Cuyuan pasti akan berhasil. Dan kakak Bai pun berkata, iya, seperti yang diharapkan untuk menjadi muridku Bai Viksu, tidak ada yang bisa membujuknya. Lalu di sana Bai Viksu memberikan sesuatu dan ia berkata, kau pegang manik pemosesian ini, jika ada bahaya segera hancurkan. Aku akan datang dengan cara apapun, ikuti panduan manik pemosesian ini dan menyelamatkanmu. Di sana Cuyuan pun berkata, terima kasih kakak Bai, dan bersambung mo.